Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.00 waktu Jakarta. Dan informasi ini untuk seluruh penerbangan domestik selama periode PPKM level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Herna Ena Balikpapan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang penerbangan. Untuk yang terupdate saat ini, aku banyak membahas tentang syarat keberangkatan selama PPKM darurat. Untuk kali ini aku mau sharing ke kalian aturan penerbangan mulai tanggal 26 Juli 2021 khusus keberangkatan dari atau ke Pulau Jawa dan Bali. Jadi kalian harus pahami aturan ini supaya kalian itu tidak gagal terbang atau kalian tidak terhambat di bandara nanti. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.00 waktu Jakarta. Dan ini informasinya untuk seluruh penerbangan seperti Batik Air, Lion Air, Wings Air, Citylink, Garuda Indonesia, Sriwijaya, Nam Air, AirAsia, dan untuk seluruh maskapai penerbangan domestik selama periode PPKM level 4. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Kita lihat di sini guys, penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang berlaku mulai 5 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya di luar periode libur Idul Adha 19 sampai dengan 25 Juli 2021. Ini sudah lewat ya guys ya. Jadi ini yang kemarin itu pakai surat keterangan kerja atau ada yang informasinya pakai surat RT, itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di sini perhatian, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Kita lihat di sini. Jadi di sini daftar laboratorium jejaring pemeriksa COVID-19 yang diinput ke dalam NAR selama 3 minggu terakhir. Di sini aku mau contohin misalkan Balikpapan. Nah, kalian harus ke Vaskes yang ada di Balikpapan ini guys. Contohnya seperti itu. Di sini update tanggal 19 Juli 2021. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK oleh Fasyankes terkait. Contohnya di sini aku melihat ada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Setelah memilih Vaskes di sini, contohnya ingin pergi ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kalian masuk ke aplikasi IHAK Indonesia. Di sini aku ada buat videonya guys, yang sebelum tes PCR antigen wajib daftar online di aplikasi IHAK Indonesia yang ini. Jadi kalian bisa nonton video aku ini untuk tutorial cara pengisian di aplikasi IHAK Indonesia. Di sini kalian bisa lihat nanti seperti ini. Jadi di aplikasi IHAK itu Rumah Sakit Pertamina itu sudah terdaftar. Berarti kalian bisa untuk mendaftar di sini karena sudah terafiliasi ke Menkes RI dan juga sudah ada di aplikasi IHAK Indonesia. Jadi harus ada dua-duanya sesuai dengan informasi yang ini guys. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK oleh Fasyankes terkait. Seperti itu urutannya. Jadi surat tes COVID-19 kalian itu nanti ada barcode seperti ini guys. Di sini kalian bisa lihat untuk tabel yang pertama itu ada kolom rute penerbangan, kemudian tabel yang kedua ada kolom kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kemudian yang ketiga dan keempat ini ada tabel hasil negatif tes COVID-19. Jadi kalian bisa lihat di sini hasil negatif tes COVID-19 rapid test PCR wajib waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Jadi bukan waktu pengambilan sampel ya guys. Nanti ada beberapa kota tujuan yang mewajibkan waktu pengambilan sampel. Tetapi untuk globalnya ini waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Kemudian rapid antigen ini waktu sejak pengambilan sampel. Tidak seperti PCR yang biasanya membutuhkan waktu 1 hari baru hasilnya keluar.
keluar. Kalau untuk rapid antigen 30 menit sudah selesai guys. Untuk informasi yang pertama kalian bisa lihat di sini dari atau ke Pulau Jawa. Ini untuk kartu vaksinnya minimal dosis pertama itu wajib. Kemudian untuk PCR-nya itu 2 kali 24 jam sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Jadi bukan saat pengambilan sampel ya guys. Kemudian di sini rapid antigennya itu tidak berlaku. Khusus keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan dari Vaskes yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Kita lihat di sini guys. Jadi di bawah ini ada dua guys, antigen dan PCR. Kalian klik yang PCR ini, dan untuk kalian yang keberangkatan dari Semarang, kalian harus melakukan tes COVID-19 atau tes PCR di Vaskes yang ada di sini. Ini ada 57 daftarnya. Kalian bisa lihat, nanti aku taruh linknya di deskripsi guys. Kemudian informasi tambahan kalian bisa lihat di sini guys, dari atau ke Pulau Jawa. Jadi kemarin itu banyak yang bertanya kalau dari Jakarta ke Balikpapan syaratnya apa aja, kemudian dari Pontianak ke Jakarta apa aja, dari Jakarta ke Batam itu apa aja. Jadi aku mau sharing ke kalian kalau Jakarta itu masuk dalam Pulau Jawa guys. Kalian bisa lihat di sini untuk informasinya di Wikipedia, daftar pulau di Jawa. Di sini daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa Jakarta itu masuk dalam Kepulauan Jawa. Kalau kalian dari atau ke Jakarta itu semuanya pakai vaksin dan juga PCR. Kemudian dari atau ke Pulau Bali ini wajib vaksin minimal dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode yang diterbitkan Vaskes terkait. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi surat hasil COVID-nya harus ada barcode seperti ini guys. Kemudian anak di bawah usia 12 tahun tidak wajib menunjukkan kartu vaksinasi, tapi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Anak di bawah usia 5 tahun tidak wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil negatif rapid test PCR. Kemudian WNA yang berangkat dari Bali dengan tujuan internasional melalui penerbangan domestik dan transit tidak lebih dari 24 jam di bandara transit tidak wajib menunjukkan kartu vaksin. Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksin. Jadi kalau kalian kurang dari 3 bulan terakhir kemarin itu pernah terkena COVID-19, kalian itu tidak wajib vaksin guys untuk melakukan keberangkatan. Jadi bisa pakai surat keterangan aja. Kemudian peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Vaskes yang disebutkan dalam Kemenkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK oleh Fasyankes terkait. Kemudian jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Semua penumpang harus mengisi IHAK yang bisa ditemukan di sini. Jadi kalian harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau IHAK Indonesia. Aku ada pernah buat tutorialnya guys, yang ini cara isi IHAK Indonesia 2021, nanti kalian bisa tonton aja. Nanti aku taruh link videonya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik. Kemudian yang keempat, penumpang yang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk anak yang di bawah 18 tahun ini tetap melakukan vaksin dan juga PCR sesuai dengan tujuan keberangkatan. Anak di bawah 12 tahun yang belum dapat divaksin tidak disarankan untuk bepergian selama periode PPKM darurat. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi ini contohnya, misalkan kalian 3 bulan terakhir itu terpapar
terpapar COVID-19, kalian bisa meminta surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru untuk dinyatakan bahwa kalian itu belum bisa divaksin. Ataupun kalian misalkan punya riwayat penyakit jantung, kalian tidak bisa divaksin, kalian juga bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis jantung. Seperti itu guys contohnya. Kemudian penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi nanti ini mengikuti acuan di bandara keberangkatan aja. Kemudian di sini penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Ini contohnya misalkan kalian itu transitnya di Jakarta, tetapi kalian itu di Jakarta ganti pesawat atau ganti kode flight, kalian tetap wajib mengikuti persyaratan yang ada di tempat transit guys. Seperti di Jakarta berarti tetap pakai vaksin dan juga PCR. Oke guys, jadi itu tadi informasi aku mengenai aturan penerbangan mulai tanggal 26 Juli 2021 khusus dari atau keberangkatan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali. Semoga informasi yang aku share ke kalian ini bermanfaat dan kalian jadi tahu supaya kalian tidak gagal terbang atau kalian tidak terhambat di bandara nanti guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys di sini banyak informasi terkait penerbangan, dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel dan penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.